Siapa? I Gusti. I Gusti Tok Kade di Kantara. Kade Di Kantara. Dirgantara. Rumahnya mana Mas Gusti? Bali. Bali. Balinya mana? Nusa Dua. Nusa Dua. Mas Gusti, nyun sewu agamanya apa jenengan? Hindu. Hindu. Ini tadi kamu waktu sholawatan duduk di mana? Di deket kopi. Kopi sini. Iya. Terus ketika sholawatan hawanya piye uli jajal? Senang banget, sejuk. Weh, lah iki lho. Niki Gus, Empo. Ya kuwi ning ndi to? niki lho. Sing Hindu male. Wes rasa mancing-mancing sing wis ya wis. Sing wis ya wis. Sing pun dibaleni. Tapi kalau nyuwun tulung jujur ya. Jujur, wong awake dhewe iki ngene kan kebersamaan to. Kebersamaan, Gus Ikdam yo pengen berbagi aja ngapusi nggih. Aja ngapusi. Terus kowe aja mancing-mancing terus nek wis ya ngapura ya wis. Cacah daripada emosi digoleki malah dam-dem. Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel Laut Personal. Pada sebuah pengajian Gus Ikdam, ya, ini terjadi dialog ya, antara Gus Ikdam dan salah satu jemaat. Jemaah ini yang ditanyai itu mengaku berasal dari Bali. Ya, mengatakanlah namanya Kadek Dirgantara gitu ya. Tapi pada kenyataannya kalau kita lihat dialek ya, dialeknya itu dari mana gitu, dari Bali gitu. Terus dengan menyebutkan kalau perhatikan banget logatnya itu dialeknya itu dialek Jawa gitu ya, bukan dialek Bali gitu loh. Kalau kita kan apa ya, sense of Balinya, dialek Balinya itu nggak ada sama sekali gitu. Kemudian ditanyain pas salawatan gimana gitu. Wah, senang, sejuk, nah, begitulah pendapatnya. Tapi pada kenyataan yang ada ya, ini bukan orang Bali. Ya. Jadi pas ada suatu pengajian lagi berikutnya, nah seperti apa kata ibaratnya tadi dikasih caption itu seperti trauma gitu. Nah si Gus Ikdam ini trauma gitu. Nah ini pagi juga nggak tahu ya apa skenarionya memang dibuat seperti itu ya. Maksudnya skenarionya dibuat seperti itu, maksudnya disuruh ngaku orang Bali, agama Hindu, kemudian ikut berselawat dan senang gitu, atau ini memang siapa tadi Kadek Dirgantara sendiri yang mengada-ada gitu ya. Jadi entah dari pihaknya Ikdam, Pak Gid juga tidak tahu gitu ya artinya, atau dari pihaknya si Kadek Dirgantara ini yang katanya juga orangnya sebetulnya orang Blitar ya. Sebetulnya kalau dari dialeknya itu atau logatnya itu nggak kelihatan Bali tapi lebih ke Jawa gitu. Terus manfaatnya apa sih gitu? Mungkin arahnya itu kalau salawat itu didengarkan oleh setiap orang, ini merasa tenang dan sejuk ya. Sebetulnya kalau kita mau fair gitu ya, istilahnya salawat gitu ya. Salawat ini kan nggak perlu dikeras-keraskan juga dan diperdengarkan ke orang lain. Kalau kita mengartikan ini adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ini adalah hubungan yang private gitu. Ya seperti sholat atau segala macam lah gitu ya, bentuknya sifatnya doa gitu ya. Ini kan nggak perlu pakai speaker kenceng-kenceng gitu kan, nggak perlu ya. Kalau saja mengerti gitu, maksudnya katakan salawat ini mendoakan Nabi gitu ya. Mendoakan ini kan nggak perlu kenceng-kenceng. Kalau Tuhan itu maha mendengar konsepnya, nggak perlu dikeraskan, itu Tuhan tahu. Nah kalau dengan doa itu dikeraskan gitu, membaca salawat dikeraskan gitu, ini malah ada konsep dulu kalau nggak salah ada si Rocky Gerung tuh ngomongnya gini, Tuhan itu tidak ngerti jadi kita berdoa. Jadi konsepnya itu seperti itu gitu.
karena Tuhan itu nggak ngerti mau kita, makanya kita berdoa. Gitu. Tapi kalau kita berkonsep pada Tuhan itu maha mengetahui, maha mendengar, gitu, kan nggak perlu mengucapkan aja Tuhan sudah tahu. Nah ini berbicara masalah konsep gitu ya. Walaupun agak lari, tapi ya masih nyambung-nyambung sedikit lah gitu. Nah ini kenapa sih harus wacanakan atau dibuat seakan-akan orang Hindu itu ikut salawat dan senang gitu. Yang sepertinya walaupun Islam ini sudah katakanlah paling banyak di Indonesia jumlahnya gitu, kayak kurang puas gitu, butuh pengakuan dari umat lain. Yang setelah dicek juga ini bukan juga orang Hindu atau bukan orang Bali gitu. Ya malah kalau captionnya tersebut malah disebut orang Blitar gitu. Dan ini pun membuat si Gus Ikdam itu trauma. Cuman Pak Gid ya tidak berani istilahnya memberikan reaksi kalau ini memang dibuat atau diskenariokan atau tidak itu ya. Nah ini Pak Gid juga nggak jelas karena infonya juga nggak valid lah gitu. Tapi yang jelas dalam hal ini ya itu dengan dialek yang dikeluarkan oleh Kadek Dirgantara tadi ya, jelas saja itu bukan orang Bali. Karena dialek orang Bali itu tekanannya segala macam itu punya ciri khas tentunya. Begitupun dengan orang Jawa ya, dialeknya gitu ya, itu ada ciri khas gitu. Bisa dari mana? Dari Bali ya, nggak mungkin deh. Dari kata pertama aja Bali gitu ya. Jadi lebih cenderung ke Jawa. Sebetulnya hal ini ya nggak penting-penting banget dibahas gitu ya. Maksudnya tidak begitu prinsip, tapi ya menurut Pak Gid tuh aneh aja gitu loh. Dengan misalnya berdakwah dengan salawat gitu. Maka caranya harus demikian gitu. Ditanyain dari mana, agamanya apa, pendapatnya gimana. Ini kan kayak ada maksud terselubung gitu. Atau misi tertentu lah seperti itu. Yang kalau kita misalnya bersalawat gitu ya, ngajak ini bersalawat ya mestinya ya biasanya yang terjadi ya itu ya udahlah itu orang di situ satu agama melakukan ritual yang sama kan seperti itu, biasanya sih seperti itu. Jarang gitu ini terjadi dengan agama-agama yang berbeda. Cuman ya trik-trik seperti ini ya kok kelihatannya kalau dilihat gitu ya kok aneh ya gitu. Maksudnya apalagi kalau udah setelah ketahuan gitu ya, kenapa sih harus begitu gitu? Apakah kurang puas gitu dengan kondisi Islam itu yang katakan sudah notabene mayoritas di Indonesia, masih kalau bahasanya Ikdam tadi kan masih ngapusi gitu. Nah ini apakah hal seperti ini yang dibutuhkan atau istilahnya pengakuan dari pihak lain seperti itu? Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman. Yang pertama itu adalah ngapain sih harus pakai trik begini? Kalau ini trik gitu ya, harus menanyakan dari mana, dari Bali, kemudian agamanya Hindu ya, kita tahu sendiri gitu ya, ritual Hindu dengan Islam jelas berbeda walaupun tujuannya semuanya adalah sama gitu. Tapi inti ritualnya yang kita bahas tadi itu pastilah berbeda antara Hindu dengan Islam ya. Nah konsep-konsep trik seperti ini ya tentu saja membuat pertanyaan gitu loh. Kalau ada orang beragama lain lah gitu ya, katakanlah dari Hindu sendiri gitu loh, ngapain sih dia ke sana? Pasti akan bertanya seperti itu. Oke lah kalau dia mau belajar ya silahkan gitu, ada masalah juga. Cuman kan permasalahannya arah pertanyaan tadi kan dinarasikan atau ditujukan kalau salawat itu membuat senang, kemudian membuat sejuk, ya seperti itu. Dan kalau kita cek kalau orang-orang yang beragama Hindu sendiri ya belum tentu begitu gitu loh. Ini kan karena dia yang awal tadi entah itu dikonsepkan atau diatur gitu ya, atau memang datang sendiri, maksudnya datang sendiri itu tanpa skenario lah gitu. Nah itu infonya juga Pak Gid nggak jelas, tapi ya kita ambil ini aja lah istilahnya probability atau kemungkinan yang terjadi gitu kan, ada
dua kemungkinan lah ini memang diskenariokan. Kalau memang ini diskenariokan ya keterlaluan gitu. Tapi kalau ini tidak skenario, artinya pengakuan dari si KD itu sendiri ya, ini ya aneh gitu. Yang motivasinya juga apa sih tujuan si KD ini gitu. Kalau ini di skenario kan kelihatan memang motivasinya dari wacananya orang Muslim gitu ya, untuk membuat pendapat dari agama lain ini adalah salawatan itu baik, membuat senang dan sejuk gitu. Tapi kalau ini tidak diskenariokan atau hasil kebohongan dari si adik tersebut, nah ini yang dipertanyakan maksudnya apa gitu loh, kok bisa gitu ya, misalnya ini tidak diskenariokan. Dan tentunya teman-teman juga sudah membuat pandangan gitu, artinya dengan video tadi, dialeknya, arah pertanyaan dan segala macam, ini akan membuat suatu kesimpulan juga gitu. Nah, itu kan jelas banget gitu. Artinya arahnya itu kemana gitu, ya sebetulnya kita bisa menerka lah gitu. Cuman ya karena tidak ada bukti yang konkret, ya anggaplah ini kesalahpahaman saja gitu. Hingga tidak perlu memanjangkan urusan lagi ya. Yang notabene juga pada suatu pertemuan lagi ya, Idam ya trauma gitu dengan kata-kata tadi ya, ngapusi ojo ngapusi. Dan dari kejadian ini ya Pak Git berharap, ya mungkin bukan Pak Git harap juga lah, menurut Pak Git juga teman-teman juga berharap supaya kejadian-kejadian yang seperti ini tidak terulang kembali. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.